putri Musnadatul Hidayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kembali pada malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka ta'lim rutin mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di yaumil qiyamah. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan umul Quran suratul Fatihah. Semoga dengan barokah umul Quran ini, apa yang akan kita kaji dan kita pelajari dari kitab Adabul Insan bil Islam bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamu ala afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولخصوصا المؤلف هذا الكتاب محمد علي الخميني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Abdul Malik bin Marwan pada anaknya, "Alaikum bi talabil adabi fa innakum bihi tahtum ilaihi kana lakum malan wa in istaghnatum anhu kana lakum jamalan." Artinya, hendaklah kamu menuntut adab, karena kamu berkeruan padanya adalah ia menjadi harta bagi kamu, dan jika kamu tidak berkeruan padanya adalah ia menjadi kecantikan bagi kamu. Berkata Buzul Jumhir, al-ilmu wal adabu kanzani la yanfadani wasirajani la yanfani wa khallatani la talayani anna lahuma asaba al-rasyada wa rafa tariqal ma'adi wa asya rafi'an baina ibadi. Artinya, ilmu dan adab itu sebagai barang simpanan yang tidak binasa, dan sebagai lampu yang tidak padam, dan sebagai perhiasan yang tidak rusak. Barang siapa yang memperoleh keduanya, niscaya ia mendapat petunjuk, dan ia mengetahui jalan ke tempat kembali, dan ia hendak mulia di kalangan manusia. Ibnul Muqaffa berkata, "Idza akramakan nasu limalin aw li sultanin fala yu'jibuka dzalika fa innal karamata nazulu bi zawalihima yu'jibuka idza akramuka fi dinin aw adabin." Artinya, apabila manusia memuliakanmu karena harta dan kekuasaan, maka yang demikian itu janganlah menggembirakanmu, karena kemuliaan itu akan hilang dengan karena hilang keduanya. Tetapi hendaklah mengembirakanmu bila engkau dimuliakan oleh mereka karena agama dan adab. Cukuplah sekadar ini sebagai keterangan tentang arti adab dan kepentingan yang telah diuraikan oleh orang-orang terkemuka dan ternama. Remaja sekalian, kembali pada kesempatan malam hari ini
Kita mengkaji kitab Adabul Insan bil Islam yang masih menerangkan tentang adab dan pentingnya seseorang memiliki adab di dalam kehidupannya. Di dalam hal ini berkata Abdul Malik bin Marwan, beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang sangat dikenal di dalam dunia Islam. Walaupun beliau seorang khalifah, seorang pemimpin besar, tapi tidak pernah untuk tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Di suatu ketika beliau pernah berpesan kepada orang-orang yang ada di sekeliling berkaitan dengan masalah adab yang terjadi di saat itu, di mana adab manusia sudah mulai terkikis dengan zaman, dengan waktu, dengan budaya yang ada di saat itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan zaman kita sekarang yang mungkin lebih jauh terkikis lagi, wabil khusus di dalam lingkungan umat Islam, generasi muslim yang harus diperhatikan oleh kita. Inilah pentingnya untuk memiliki adab dan menuntut ilmu adab. Apa yang dipesankan oleh Abdul Malik bin Marwan? Beliau berkata, "Alaikum bi talabil adab." Hendaknya kamu sekalian menuntut adab, belajar adab. Kenapa? Fa innakum in ihtajtum ilaihi kana lakum mar. Karena jika kamu perlu kepadanya, kata Malik bin Marwan, maka adab itu menjadi harta bagimu. Wa in istaghnantum anhu kana lakum jamalan. Dan jika tidak kamu perlu kepadanya, niscaya menjadi kecantikan bagi kamu. Ini kelebihan orang yang memiliki ilmu adab. Yang pertama, kalau kita perlu kepada adab, maka itu menjadi harta buat kita. Artinya, ketika dituntut pada suatu waktu kita harus beradab, maka inilah harta yang paling mulia yang ada pada diri kita. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki ilmu adab, dia sudah memiliki modal dalam hidup, dan itu modal paling besar. Di saat dia harus bergaul, berkumpul dengan orang lain, sehingga orang mengenal dia, ini orang yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Simpangan buat dia, harta yang paling besar dalam hidupnya. Dibandingkan dengan harta yang lain, maka adab ini jauh lebih tinggi nilainya
dan jauh lebih mulia bagi orang yang memilikinya. Karena dia tidak pernah habis semenjak dia dari kecil hingga sampai matinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan harta yang lain. Kalau harta yang lain terus kita gunakan, terus kita pakai, habis nggak? Habis nggak? Habis. Kalian punya uang 100.000, jajan sana sini, nggak sampai hitungan jam selesai itu uang. Tapi yang namanya ada, ketika kita perlu kita pakai, nggak bakal pernah habis. Semakin kita pakai, semakin banyak dan semakin dikenal kita oleh orang. Maka beruntung orang yang belajar adab, dan wajib bagi kita umat Islam untuk belajar tentang adab. Karena banyak umat Islam, dia beribadah, dia hidup di alam dunia, tapi tidak memiliki adab, maka dia gak punya nilai dalam hidupnya. Jangankan dalam hal itu, dalam ibadah saja gak pakai adab, ibadahnya gak punya nilai. Contoh, sholat yang punya adab, pakaiannya rapi. Yang gak punya adab, lanjut lagi sholat. Diterima sholat? Diterima sholat? Kata malaikat, gua geli lihatnya. Benar? Ini adab. Ketika kita pakai, kita gunakan, dia gak pernah habis. Ibarat harta, tidak pernah ada habis. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak memerlukan adab, maka ternyata adab ini membuat diri kita makin cantik, membuat diri kita makin bagus, walaupun kita tidak memakainya. Maksudnya apa? Orang yang sudah belajar adab, ketika dia tidak pakai, kelihatan manusianya mana yang punya adab dan mana yang tidak punya adab. Itu baru dilihat. Apalagi kalau dia ngomong, orang yang punya adab dengan yang tidak, ngomongnya beda. Dalam bertingkah laku sama. Maka ketika adab tidak dia gunakan, orang sudah tahu ini semakin cantik, semakin indah untuk dipandang. Contoh, kalian pakai pakaian, yang pakai pakaiannya dipakai adab, enak lihatnya, pantes. Tapi yang pakai pakaian gak pakai adab, coba ada celana ditaruh di pala, urut kok ada, baju ditaruh di kaki, urut gak? Orang apa yang begitu? Orang apa yang begitu? Ini umpamanya tentang masalah adab. Dipakai atau tidak oleh kita, semuanya itu menambah keindahan buat kita. Karena adab tujuannya tiada lain, mempercantik manusia di dalam pergaulannya. Contohnya mana? Lihat Rasulullah. Rasulullah pernah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innama bu'istu liutammima makarimal. Rasulullah udah punya akhlak yang bagus, tapi kemudian diperindah lagi dengan kemuliaan, sehingga akhirnya tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi akhlak baginda Rasul. Kenapa? Lihat Rasul, ketemu anak kecil disayang, ketemu yang sebaya dihargai, ketemu yang lebih tua hormat bukan main, ketemu kaum wanita beliau melindungi, ketemu orang yang lemah sayang betul Rasul. Sehingga akhlak Rasul, adab Rasul gak ada yang menandingi. Kenapa?
karena memang yang mendidik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada kita nih yang mengaku umatnya, yang seperti manusia biasa saja, kadang-kadang banyak kekurangan. Contoh, ketika kita bergaul dengan teman, terkadang mungkin kita tidak menghargai teman kita, kurang menghormati yang lebih tua, kurang sayang kita kepada yang kecil. Ketemu anak kecil, ledek, dipentil, tutup. Ada. Ketemu yang sepadan, coy, ke kemana? Ketemu yang lebih tua, nah ini kadang-kadang adab kita yang kurang. Maka pentingnya adab buat kita. Kalau sudah kita belajar, mau dipakai ataupun tidak, semuanya punya manfaat. Inilah kata Abdul Malik bin Marwan yang dipesankan kepada kita. Selanjutnya berkata lagi jumhur ulama. Beliau berkata, al-ilmu wal adabu kanzani la yanfadan. Ilmu dan adab adalah dua simpanan yang tidak akan pernah musnah, yang tidak akan pernah sirna. Beda dengan harta. Harta nih kita cari, kemudian kita simpan. Seiring perjalanan waktu, habiskan. Habiskan. Beli motor, keluaran baru tahun ini, 10 tahun kemudian masih disebut bagus motor? Masih disebut bagus? Jadul udah. Kenapa? Ketinggalan zaman, nggak bagus lagi. Tapi yang namanya ilmu dan adab beda. Kita belajar ilmu, belajar adab. Kanzani, dua simpanan. Layak padani, yang tidak akan pernah hilang. Orangnya udah mati, tetap ilmunya manfaat. Adabnya tetap dikenal orang. Si Anu tuh lagi itu ilmunya Masya Allah, adabnya juga bagus. Enak kan? Enak kan? Ilmu sama adab seiring sejalan, jangan dipisah. Ini saya pesankan kepada kalian muda. Ilmu dengan adab jangan dipisah. Jangan ilmunya tinggi, adabnya kagak. Hancur. Hancur. Adabnya bagus, ilmunya kagak, digodain orang dulu. Jelas? Jelas? Penting seiring sejalan ilmu dengan adab. Ilmunya banyak, luas, adabnya bagus, cakep. Kenapa? Ilmu yang diiringi dengan adab yang bagus, insya Allah manfaat. Tapi sebaliknya, ilmunya luas, banyak, adabnya gak ada, orang juga ogah. Dia berilmu, tapi sopannya enggak. Kata-katanya suka menyakiti orang, tingkah lakunya gak bisa jadi panutan. Ngapain? Percuma ilmu, karena adabnya tidak ada. Sopan santun, akhlaknya bagus, tapi ilmunya kagak. Nah bingung juga. Kenapa? Karena mau melakukan sesuatu dia tidak pernah tahu. Maka yang paling bagus adalah ilmu dengan adab seiring sejalan. Jadikan itu simpanan, dan dia tidak akan pernah sirna dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah mati. Jangankan orang lain, orang tua kita aja. Kita punya ilmu, kemudian akhlak kita bagus sama orang tua. Kira-kira orang tua pernah marah gak sama kita? Enggak, paling manggilnya yang bagus-bagus. Nek, toh, sayang, cakep, gelis, gitu kan? Kenapa? Sayang betul orang tua. Coba lihat kalau anaknya yang songong, udah geblek songong. Habis. Habis. Emaknya aja manggil, tem, ngaman ala tem. Benar. Ditambah bapaknya lagi manggil, jawab, mana jawab?
Itu orang tua, apalagi orang tua. Maka saya pesan kepada kalian, jadikan ilmu dan adab sebagai simpanan dalam hidup. Kalaupun kita sudah tidak ada, insya Allah tetap bermanfaat. Minimal buat keluarga. Kita punya abang, kita punya adik, kita punya kakak, kita punya saudara. Minimal mereka yang akan melihat kita. Nggak usah orang lain jauh-jauh. Kenapa? Karena orang yang berilmu dan beradab, dia akan memiliki kedudukan yang beda, minimal dalam keluarga. Lalu apa lagi? Wasirajani la yaqa'ani wa kullatani la tablayani. Ilmu dan adab ini sebagai lampu yang tidak akan pernah padam. Dia akan terus terang dalam kehidupan kita. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab. Ilmunya luas, adabnya bagus, minimal akan menerangi keluarganya. Yang lebih jauhnya, lingkungan dan masyarakatnya, dia akan dikenal. Ini orang berilmu dan adabnya bagus. Orang senang kan? Orang senang kan? Saya belum pernah dengar ada orang benci dengan orang yang berilmu dan punya adab, kecuali yang benci orang gila. Jelas. Lah orang benar dibenci yang benar aja. Makanya dikatakan itu ilmu dan adab ini adalah dua lampu yang tidak akan pernah padam. Orang yang masih hidup, walaupun orangnya sudah meninggal, tetap cahaya ilmu dan cahaya adabnya akan terus menerangi kehidupan. Dan itu sudah banyak buktinya. Lihat para ulama yang memiliki ilmu, sudah mati mungkin ribuan tahun, ratusan tahun, tapi sampai sekarang ilmunya tetap diambil orang. Banyak kan? Banyak kan? Pengen begitu? Jangan pengen doang. Karena kita pengen doang sih. Kemudian apa lagi? Wa kullatani la tablayan. Adab dan ilmu sebagai perhiasan yang tidak akan pernah rusak. Beda dengan perhiasan yang kita pakai. Wanita pakai emas, pakai dan terus luntur tuh emas, lama-lama harus. Benar? Benar nggak? Apalagi yang emas ukurannya bukan 24 karat, luntur benar. Nah, laki-laki pakai perhiasan, kadang-kadang banyak jam tangan, paling mahal, G-Shock. Usah tahu aja G-Shock pakai juga. Bagus, cakep lah. Pakai 2 tahun, lekek, dosa. Gak ada yang abad. Kenapa? Semuanya perhiasan dunia, gak ada yang abad. Kecuali 2, ilmu dan adab. Orangnya rusak, tapi ilmu dan adabnya gak akan pernah rusak. Contoh mana? Dari kecil adabnya mulia, sampai hingga dia tua, tetap saja ilmu dan adabnya tidak berubah. Orangnya selalu boleh berubah. Masih kecil, bagus. Pas begitu jadi anak muda, dilihatnya resep, cantik, tampan. Udah kakek-kakek sama nenek-nenek, masih tampan, masih cantik. Kalau ada yang ngomong, nenek-nenek masih cantik, Ustaz, makanya benar kan? Tapi ilmu dan adabnya gak pernah rusak, tetap jadi panutan. Dan inilah kelebihan ilmu dan adab. Makanya dikatakan man nalahuma asobar rosad, siapa saja orangnya yang memperoleh keduanya, ilmu dan adab di dalam kehidupannya,
niscaya ia mendapatkan petunjuk. Enggak sembarangan orang yang bisa memadukan dalam hidupnya antara ilmu dengan enggak semua orang. Hanya orang yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita belajar nih, kemudian otak kita cerdas, kita pinter, ilmu yang kita serap banyak, katakan alhamdulillah. Jangan tolak pinggang. Ada yang begitu, otaknya cerdas, pinter, temannya rata-rata di bawah dia. Pas begitu dia cuma dia yang tahu, orang lain nggak tahu temannya. Malah pada goblok, bodoh amat pinter. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Bersyukur kepada Allah diberikan kelebihan. Karena nggak semua orang. Tapi kemudian ketika dia sudah punya ilmu, mampukah dia padukan dengan adabnya? Karena banyak orang yang berilmu tapi adab dia nggak punya. Banyak contohnya Ustaz, banyak banget zaman sekarang. Berapa banyak mahasiswa yang kemudian melawan sama dosen? Ada? Ada? Dosennya pakai dipukul. Ada? Sama gurunya berantem. Kalau seorang murid kemudian nanti lebih pintar dari gurunya, jangan sekali-kali punya perasaan bahwa guru saya lebih bodoh dari saya. Jangan. Kenapa? Punya perasaan begitu saja bahwa gurunya lebih bodoh daripada dirinya, separuh ilmu berkahnya udah hilang. Jelas? Jadi Islam mengajar. Kalau separuh berkah sudah hilang, tinggal separuhnya lagi, pinjam. Akibatnya apa? Gak ada keberkahan dunia dan keberkahan akhir. Ilmu yang bermanfaat, berkah dunia akhir. Kalau salah satu sudah hilang berkah dunianya, di akhirat nyampe gak? Nyampe gak? Berkah di akhirat, di dunia kagak, susah. Maka seiring sejarah. Oleh karena itu, orang yang memperoleh keduanya, ilmu dan adab, adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Dari siapa? Dari Allah. Maka kalau kita punya ilmu, alhamdulillah, amalin dikit. Supaya apa? Adabnya ada nanti. Ketika kita belajar, adabnya ada. Termasuk seperti ini, kita pegang kitabnya, kita perhatikan. Ini adab salah satu. Supaya apa? Petunjuk Allah sampai kepada kita dalam ilmu yang kita pelajari. Kemudian dan dengan adanya ilmu dan adab ini akan mengetahui jalan kembali. Karena banyak orang ilmunya dapat, tapi adabnya kagak. Tuh orang yang kalau jalan pulang keder. Tahu jalan pulang keder? Ilmu dia punya, cuma adabnya kagak. Ini orang keder. Atau sebaliknya, adab dia punya, ilmunya kagak. Ini juga sama, orang nyasar. Yang bagus, ilmu dengan adab dia punya, maka dia tahu tuh tempat kembalinya kemana. Kemana kembalinya? Biar pulangnya mana? Memang kalau kembali ya pulang. Siapa bilang kalau kembali minder lagi? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita Allah cuma titipkan. Adab kita karena Allah sayang, kemudian Allah tuntun melalui petunjuknya. Sehingga apa? Kita menyadari semuanya adalah milik Allah. Indah kalau sudah hidup kalau demikian. Kenapa? Dunianya berkah, akhiratnya berkah. Pengen begitu? Pengen begitu? Lemes wa asarafi'an bainal ibad. Dan yang terakhir, dengan adanya ilmu dan adab,
hidup mulia di kalangan manusia. Lihat orang yang punya ilmu, orang yang adabnya bagus, mulia di kalangan manusia. Nggak usah jauh-jauh. Kalian ini nanti kalau mungkin sudah bekerja, punya bos, ilmunya mungkin lebih dari kalian, kedudukannya lebih tinggi daripada diri kita. Itu di pekerjaan. Tapi di antara manusia ilmu dan adab sudah begitu jelas. Contoh-contohnya banyak manusia. Siapa di antaranya? Rasulullah dan 4 sahabat beliau. Karena ilmu dan adabnya memiliki julukan yang mulia. Kalau julukan kita, nama bagus, Abdul Rahman, dipanggilnya Bodan. Kan kagak nyambung julukannya. Nyambung nggak? Kagak nyambung. Tapi lihat sahabat Rasul, julukan Abu Bakar As-Siddiq, orang paling jujur. Cakep nggak? Apa sebabnya? Ilmu dan adabnya. Abu Bakar Siddiq nih, satu amal baiknya saja, andaikan ditimbang dengan seluruh amal umat Rasul, masih lebih berat amal Abu Bakar Siddiq yang dimasak. Ayo. Makanya julukan beliau As-Siddiq. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq, orang yang tahu mana yang benar, mana yang kagak. Kita begitu kan? Yang benar kita tahu. Benar lah. Yang salah kita tahu. Tapi kenapa yang benar sama yang salah kadang-kadang kita kerjain? Ayo. Benar kan? Kalau Umar bin Khattab dijulukin Al-Faruq, yang benar dia kerjain, yang salah enggak. Beda sama kita. Kita tahu nih, yang benar ini nih, yang salah ini. Kadang-kadang dua-duanya kita kerja. Makanya kita nggak pernah dapat julukan Al-Faruq. Julukannya apa? Julukannya apa? Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzulqurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Ada yang beralasan karena pernah menikah dengan 2 putri baginda Rasul. Tapi yang sebenarnya yang dikatakan Dzulqurain karena Utsman bin Affan memiliki rasa malu yang bukan main hebat. Sampai-sampai Rasul, kalau Utsman bin Affan datang, pakaiannya dirapikan, duduknya dirapikan. Rasul ditanya, kenapa ya Rasul? Sahabat yang lain datang kau diam saja, tidak pernah merapikan pakaian dan dudukmu. Kenapa ketika Utsman kau berlaku demikian? Karena malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Kita yang malu sama. Yang malu sama. Malaikat malu apa kita? Tuh Utsman. Ali bin Abi Thalib, beliau mendapatkan julukan Babul Ilmi, pintunya ilmu. Rasul mendapatkan julukan Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Artinya apa? Sebelum belajar kepada baginda Rasul, ketuk dulu pintunya, buka dulu. Melalui siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali sekali ini ditanya satu pertanyaan, jawabannya 100. Kita tak bisa jawab. Ali begitu. Pertanyaannya 1, jawabannya 100. Bahkan Ali pernah bilang, andaikan kau tidak hentikan aku untuk menjawab, aku akan terus menjawab dari buat kamu. Itu ilmunya Ali bin Abi Thalib. Kita udah begitu. Begitu belum udah betantang-betenteng. Benar? Ini sahabat Nabi yang memiliki ilmu dan adab sehingga memiliki kemuliaan. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya, karena didikan baginda Rasul, ilmu dan adab yang menjadi modal utama. Maka percayalah, ketika umat Islam punya ilmu, umat Islam adabnya bagus, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan umat Islam. Mereka akan mulia dunia dan akhirat. Kita kan kadang-kadang tak begitu. Kita tahu nih punya ilmu kita,
sholat tepat waktu. Bener kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat waktu nih. Bener tepat waktu. Pas kita dengar azan. Kan ilmunya kita tahu. As-sholatu ala waqtiha, sholat engkau tepat waktunya. Kita tahu ilmunya tuh. Adabnya bener kan? Adabnya bener kan? Enggak. Kebanyakan kita main-main, baru azan ngobat. Bener? Makanya kita nggak isi sejalan antara ilmu dengan adab. Coba kalau adabnya dipakai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ambil wudhu, cakep. Itu namanya ilmu sama adab jadi satu. Sekarang bagaimana Islam bisa mulia dan agung kalau umatnya antara ilmu dengan adab gak seiring sejalan? Makanya jangan heran, Ustaz di Solo orang tahu banget ilmunya luas banget, tapi ngapa kelakuannya begitu ya? Yang salah bukan ilmunya, tapi yang salah adalah adabnya. Kita juga sama, ilmu kita tahu, tapi adab kita yang kurang. Contoh yang banyak, dengar suara azan, goblok. Benar? Masih berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kan mesti jawab Allah. Ini ngerokok sambil ngobrol. Ada begitu? Ada begitu? Memang yakin aja tadi. Yang perempuan juga sama, sambil sender-senderan, rebahan-rebahan, dengar suara azan. Kalau udah begitu buru-buru orang bakal bilang getapan dikit, ambil air wudhu. Kan cakep gitu kan? Ini kagak, leha-leha. Dengar komat, goro-goro ambil wudhu, lanjut ngobrol lagi aja. Subhanallah. Makanya ilmu sama adab gak pernah jadi satu. Coba kalau jadi satu, indah betul umat Islam. Selanjutnya berkata Ibnu Muqaffa, "Iza akramakan nas limalin aw li sultanin fala yu'id gazali." Apabila engkau dimuliakan sebagai seorang manusia karena harta atau jabatan, fala yu'id gazali, maka engkau jangan merasa kagum, jangan merasa heran dengan yang demikian. Kita nih punya banyak harta, dimuliakan orang. Kita punya jabatan, dimuliakan orang. Jangan heran. Kenapa? Fa innal karamata tazulu bi zawalihima. Karena sesungguhnya kemuliaan itu akan hilang seiring dengan hilang keduanya. Harta emang selamanya kita punya? Selamanya kita punya? Yang kaya banget sekalipun pada suatu saat akan tidak memiliki harta. Kapan? Kapan? Kalau mati udah iya. Sakit. Sakit. Nggak usah pakai mati kan? Sakit. Orang lagi sakit, kasih nafas sekarang. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Dan ditimpahin senang. Gak ada yang senang. Yang dia harapkan adalah sembuh dari sakit. Kadang-kadang kita begitu, orang sakit itu pengen makan yang enak-enak. Kira tuh orang sehat, agak pernah dibawain makan yang enak-enak. Bener kan? Ini bawainnya ada bego juga sih. Kalau orang sehat bawain yang enak-enak, habis. Apalagi kalau ada makanan, tuh habis bener. Ini pas kita sakit baru diberi apel cakep-cakep, anggur bagus-bagus, jeruk, itu kan? Kagak bakalan dimakan. Kenapa? Lagi sakit. Rasa semuanya sama, asam jadi pahit, manis jadi pahit, gurih jadi pahit. Makanya kalau nggak pahit, orangnya lagi sehat. Sering begitu. Sering begitu. Kita kan nungguin sakit dulu, baru dibawa.
Nah di sini ketika seseorang dimuliakan karena harta ataupun jabatan, yakin itu semua gak ada apa-apanya. Jangan bikin heran kita. Kenapa? Karena banyak orang lagi punya harta, ketika dia jatuh miskin nggak pernah dianggap orang. Begitupun ketika dia punya jabatan dimuliakan orang, pas jabatannya selesai itu dia lewat ditanya juga kan? Benar. Ketika dia punya jabatan jadi Pak RT, wah saya RT, Pak Kabur, benar kan? Benar. Udah berhenti jadi RT masih dipanggil begitu? Masih begitu? Pas orang udah itu baru ngomong, oh mantan RT loh. Pas lagi jadi RT bilang bukan mati loh. Ada begitu? Ada. Nah emang begini nih modelnya. Maka jangan heran. Lalu yang harus diherankan yang bagaimana? Liyujibka iza akramu kalidinin aw adabir. Hendaknya kau merasa kagum, merasa heran apabila ada orang dimuliakan karena agamanya atau adabnya. Kalau orang dimuliakan karena agamanya yang bagus, acungin jempol. Karena adabnya yang bagus, acungin jempol. Dan kita mesti heran, kenapa orang bisa begitu? Makanya ada satu di kalimat yang cukup menjadi motivasi buat kita. Kalau kita nggak bisa mendahului orang dalam urusan dunia, maka dahului orang dalam urusan agama. Bisa nggak? Bisa nggak? Lihat orang duluin kita dalam urusan dunia, jabatannya tinggi, kekayaannya baik. Kita mau nguber, apa mati rasanya benar nggak? Benar nggak? Udah duluin aja dalam urusan agama. Pahamin agama dengan baik, amalkan ajaran agama, dahului orang itu, maka kedudukan kita menjadi lebih mulia. Percaya nggak? Percaya nggak? Inilah yang diajarkan kepada kita oleh Ibnu Muqaffa. Kagumlah diri kita ketika agama dan adab kita punya. Jangan kagum seseorang karena harta dan kedudukannya. Tapi di akhir zaman semua ini akan terbalik. Kita akan kagum dengan orang yang punya harta dan jabatan, tapi tidak pernah kagum dengan orang yang agamanya bagus dan adabnya bagus. Banyak orang. Banyak orang. Sehingga apa? Karena udah lanjut. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, apalagi kalian generasi muslim, milikilah ilmu agama dengan baik. Amalkan sebagai adab di dalamnya. Apabila itu mampu kita lakukan, insya Allah selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini cukuplah keterangan yang diberikan oleh orang-orang terkemuka di dalam kitab ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini bisa memotivasi diri kita agar menjadi lebih baik lagi dalam belajar agama dan dalam belajar agama. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum ditutup, jika ada yang mau bertanya, silakan. Salah satu kawan kalian itu saya bertanya, bagaimana ketika ada orang yang diberitahu tentang adab yang baik tapi keras kepala, dan kebetulan sudah ada aturan kita tidak boleh untuk berlaku kasar kepada orang. Kenapa? Karena memang hukumnya sudah ada.
Dan Islam pun sebetulnya sebelum hukum itu dibikin, sebelum hukum itu dibuat, sudah mengajarkan berlaku lemah lembut kepada manusia. Maka yang terbaik ketika kita mengajarkan adab, kalau cuma dengan bicara seperti ini hanyalah teori saja. Yang lebih bagus untuk belajar adab adalah langsung mempraktekkannya, dan orang akan lebih tersentuh dengan apa yang dia lihat, yang dia saksikan, dibandingkan dengan apa yang dibicarakan. Kita sering nemuin tuh orang ngomongnya baik, itu bagus betul, tapi kenapa tingkah lakunya kayak begitu? Ada kan? Nggak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Makanya Allah bilang dalam Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh dosa yang sangat besar apabila seseorang berani berkata tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ngomongnya cakep betul, tapi perbuatannya jelek. Itu kata Allah, kabura maqtan indallah, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini mirip dikatakan seperti munafik amali, orang munafik dalam perbuatannya. Maka dipesankan oleh baginda Rasul, hati-hati, di akhir zaman akan banyak manusia, yaitu orang-orang munafik yang lidahnya pintar. Dan zaman sekarang sudah kita temui. Maka yang terbaiknya ketika memberikan pendidikan adab kepada orang, contohkanlah langsung. Contoh, kita punya orang tua. Ketika orang tua kita berkata, "Nak, sholat," bapaknya udah rapi pakaiannya, sudah siap mau sholat. Kira-kira anaknya ngomong apa? Ngomong apa? Bentar Pak, saya mau ngambil Bapaknya udah rapi, udah cakep, siap mau sholat. Tapi bapaknya nih pakai celana pendek, pakai kaos kutang, pakai nonton TV, teriak, "Tolong sholat!" Anaknya ngomong apa? Anaknya ngomong apa? Ngebuang-buang aja masih begitu. Benar? Artinya apa? Ada harus dengan praktek, tidak cukup dengan ucapan. Itulah kan, makanya dipesankan satu-satunya ilmu yang tidak bisa dipelajari dengan otodidak sendiri, yaitu ilmu adab. Kenapa? Karena ilmu adab dia akan datang langsung kepada guru. Bagaimana gurunya? Begitulah muridnya. Jelas? Sama seperti orang tua. Bagaimana orang tua? Begitulah anaknya. Karena anak adalah cermin dari orang tua. Maka jangan heran nanti nih kalau kalian punya keluarga, punya anak bandel, tanya kita, dulu kecil saya bandel apa enggak? Tanya mak bapak kita. Jelas? Kalau sekarang kalian bandel, mungkin orang tuanya dulu rada-rada bandel. Oh, orang tuanya bener, dua-duanya, cuma anaknya bandel, berarti salah cetak. Jelas. Tapi yang pasti kalau kita belajar agama dan belajar adab, insya Allah kita akan memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Ya, jelas ya. Ya, ada lagi. Ya, kalau udah gak ada yang ditanya lagi atau bingung nanyanya, nanti disiapkan aja. Pas begitu kita baru nanya. Untuk kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita angkat tangan kita pasang niat kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa kita belajar bermanfaat buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa tanzil wa
sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Warhamna Sulaiman wa qulan ataina hukman wa ilman wa syahurna ma'adar dan jibala yusabbihan wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.